Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Ridwan Nur Barmiolo, NIM 931420021. Saya Febra DKI dengan NIM 931420013. Kami di sini akan mempresentasikan hasil produk kami, yaitu keripik pisang goroho. Yang pertama yaitu latar belakang dan tujuan ide usaha. Di mana sekarang ini masyarakat kita sudah sangat kritis terhadap mutu makanan yang sehat, terutama makanan yang bersifat cemilan atau jajanan ringan. Untuk itu kami bermaksud untuk membuat satu macam cemilan keripik yang berbahan dasar dari sebuah pisang goroho yang aman untuk dikonsumsi karena higienis dan bersih dalam proses produksi, serta tentu saja harus berharga terjangkau oleh masyarakat pada umumnya. Dari uraian di atas, maka kami memilih untuk memproduksi serta mengembangkan bisnis keripik pisang goroho dalam kemasan yang bisa disuplai ke kios-kios harian dan yang bekerja sama dengan kami atau bisa dijual sendiri. Dan tujuan kami memilih pisang goroho sebagai bahan baku karena pisang goroho rasanya sudah jamak digunakan dalam hal cemilan dan rasanya sebagian besar digemari oleh masyarakat. Dengan alasan tersebut di atas, akhirnya kami memutuskan untuk memilih ide usaha keripik pisang goroho. Dan kami menjadikan keripik pisang goroho dengan berbagai varian rasa, yaitu balado, barbecue, dan keju manis. Dengan harapan semua konsumen memakan cemilan produk kami akan merasakan kesenangan dan semangat maksimal dalam menjalankan aktivitas, yaitu tugas tim. Yang pertama yaitu Ketua Ridwan Miolo, bagian produksi Febria DK, bagian pemasaran Ridwan Miolo, bagian sumber daya manusia Febria DK, dan bagian keuangan Ridwan Miolo. Yaitu rancangan pembuatan produk. Yang pertama yaitu desain label produk kami. Kami akan membuat desain label kemasan sedapat mungkin menarik dan praktis untuk dibawa sehingga dapat menjadi pilihan para konsumen produk kami. Yang kedua, kami menjual produk dengan cara menjualnya langsung ke konsumen atau masyarakat dan menjualnya juga melalui media sosial. Dan kami juga akan menjual produk kami di tempat usaha mikro seperti lapak makanan dan kios-kios harian. Yang ketiga yaitu tempat usaha dan transportasi. Sementara ini kami menggunakan rumah pribadi kami dan kendaraan pribadi sebagai tempat stok barang sehingga bila ada konsumen yang mau membeli maka kami langsung antar keripik tersebut ke konsumen tersebut. Yang keempat itu pengawasan. Kami selaku produsen selalu membuka komunikasi dengan para konsumen sehingga apabila ada kritik atau saran maka akan segera kami tindak lanjuti dan perhatikan. Untuk itu, kualitas produk akan selalu senantiasa kami awasi dan perhatikan. Yaitu strategi pemasaran. Yang pertama yaitu publikasi, berupa pemberian tester keripik ke setiap konsumen di lingkungan tempat tinggal dan di lingkungan kampus. Dan usaha yang bekerja atau mitra dengan kami. Tujuannya agar calon konsumen kami dapat mencoba rasa dan kualitas dari keripik pisang goroho kami, sehingga diharapkan mereka memilih untuk membeli produk kami. Yang kedua yaitu promosi, berupa memberikan informasi produk kami melalui media sosial, dan kami juga akan melakukan promosi secara langsung kepada para konsumen dan calon mitra kami. Yaitu target pasar. Target pasar sudah merupakan kunci penting dalam proses pemasaran, karena pemasaran akan berjalan dengan lancar apabila sudah mendapatkan target pasar yang kita inginkan. Sistem pemasaran kami akan mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing kami dan sejauh mana kemampuan kami untuk bersaing dengan mereka dalam segala hal. Target pasar kami adalah lingkungan kuliah dan tempat tinggal kami. Kami juga akan bernegosiasi dengan para usaha mikro atau kios harian di sekitar tempat tinggal kami, dan kami juga mempromosikan produk kami di media sosial sehingga produk kami dikenal para konsumen atau masyarakat di luar sana. Baik, selanjutnya alat dan bahan pembuatan produk kami. Yang pertama itu ada alat, yaitu kompor, wajan, gas, wadah tertutup, baskom, pisau, parutan, spatula, penyaring minyak, kemasan tin of pouch, dan label. Kemudian ada bahan. Yang pertama itu pisang goroho 3 sisir, kemudian minyak goreng 2 liter, bumbu tabur varian rasa balado 2 bungkus, kemudian bumbu tabur varian barbecue 2 bungkus, kemudian bumbu tabur keju manis 2 bungkus.
Langkah awal yaitu memilih pisang goroho yang mudah untuk dijadikan produk. Kemudian pisang dikupas. Setelah pisang dikupas, direndam ke dalam air. Selanjutnya pisang diiris tipis dengan parut. Sebelum masuk ke penggorengan, pisahkan potongan pisang agar tidak menempel dan lengket pada saat digoreng. Selanjutnya proses menggoreng. Setelah itu pisang diaduk agar semuanya merata. Jika sudah kekuningan, kemudian diangkat menggunakan tiris-tiris, kemudian disalin ke wadah dan didinginkan selama beberapa menit. Setelah itu pisang yang sudah digoreng masukkan ke wadah yang tertutup untuk proses pencampuran bumbu. Setelah itu taburkan bumbu yang sudah disediakan. Tutup rapat-rapat, kemudian dikocok-kocok agar bumbunya campur merata. Kemudian dibuka. Kemudian setelah itu masukkan ke dalam kemasan yang sudah disediakan. Produk siap dijual kepada konsumen dan mitra usaha kami. Selanjutnya, pesaing usaha. Sistem pemasaran kami akan mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing kami dan sejauh mana kemampuan kami untuk bersaing dengan mereka dalam segala aspek, baik itu dari sisi harga, pelayanan, maupun kualitas yang kami berikan kepada para konsumen. Kami akan mensurvei dan meneliti pesaing-pesaing yang bagaimana caranya membuat keripik pisang goroho ini agar berbeda dengan keripik pisang lainnya yang sudah beredar di pasaran. Bukan hanya rasanya saja yang berbeda, namun kami akan membuat keripik pisang goroho ini berbeda dari segi tasting dan cara pemasarannya juga yang pasti akan lebih unik daripada yang lainnya. Dengan seperti itu, para konsumen tidak akan mengalami yang namanya kejenuhan dalam mengkonsumsi makanan ini. Kami akan menjual keripik pisang goroho ini di tempat yang cukup ramai, yang banyak dikenal dan dilalui banyak orang. Dengan seperti itu, maka keripik saya ini akan lebih cepat dikenal banyak lapisan masyarakat konsumen. Selanjutnya, komentar konsumen terhadap produk. Dari hasil beberapa tester konsumen di lingkungan tempat tinggal kami, komentar mereka tentang produk kami menurut mereka sudah enak, gurih, dan renyah. Tetapi ada beberapa keripik irisannya terlalu tebal dan harapan mereka varian rasanya bisa bertambah lagi seperti varian rasa keju, coklat, dan gula merah. Selanjutnya, proyeksi usaha. Jika ide usaha produk berkembang ke depannya, maka kami akan memproduksi lebih banyak produk, sehingga itu kami perlu merekrut tenaga kerja yang mau bekerja sama dengan kami, dan kami juga akan membuat tempat untuk memproduksi produk dan untuk memajukan ide usaha produk kami ke depannya. Juga kami akan bekerja sama dengan usaha-usaha mikro yang ada di luar dari daerah. Yaitu kalkulasi keuangan. Yang pertama, alat dan bahan yang kami beli. Yang pertama itu pisang goroho 3 sisir seharga 24.000, minyak goreng 2 liter seharga 32.000, bumbu tabur varian rasa balado 2 bungkus seharga 12.000, bumbu tabur varian rasa barbecue 2 bungkus seharga 12.000 juga, dan bumbu tabur varian rasa keju manis 12.000, dan label produk 20 pieces seharga 15.000, kemasan produk 20 pieces seharga 20.000. Jadi, modal awal yang kami gunakan yaitu 127.000. Kita jual produk per pieces yaitu 10.000, maka 10.000 dikali 20 pieces sama dengan 200.000, yaitu hasil penjualan. Maka keuntungan per pieces kami yaitu 3.650 perak, dan keuntungan 20 pieces yaitu dikalikan 20 pieces kali 3.650 sama dengan 73.000, maka keuntungan kami 20 pieces itu 73.000. Berikutnya, kekuatan dan kelemahan usaha kami. Yang pertama itu kekuatan. Di poin pertama itu harga terjangkau, lebih murah dibandingkan dengan produk lain. Kemudian yang kedua, kami menawarkan keripik pisang goroho dengan berbagai varian. Yang ketiga, kami membuat label dan kemasan dengan seunik-uniknya untuk memikat para konsumen. Kemudian kelemahan. Di poin pertama, banyak usaha yang bergerak di bidang yang sama seperti kami. Kemudian ketersediaan bahan baku yang sedikit. Kemudian yang terakhir, rata-rata pemikat keripik pisang goroho hanya pada kalangan muda. Selanjutnya, pembagian tugas.
Yang pertama, Ketua Ridwan Miolo, yaitu mengatur strategi perencanaan usaha dan mengkoordinir tanggung jawab anggota di masing-masing bidang. Kemudian sumber daya manusia Febri Adikei, yaitu merekrut dan menganalisis kebutuhan tenaga kerja seperti pengadaan karyawan baru. Kemudian keuangan Ridwan Miolo, yaitu mengelola kas, pengeluaran modal dan pemasukan dan dari hasil penjualan produk. Kemudian produksi Febri Adikei, yaitu melakukan pengawasan terhadap proses produksi. Kemudian pemasaran Ridwan Miolo, yaitu melakukan perencanaan strategi pasar dan pencarian target pasar. Selanjutnya itu mitra usaha. Mitra usaha kami yaitu usaha-usaha mikro seperti kios harian, dan lapak makanan dan berat dan makanan snack. Dan inilah salah satu profil usaha mitra kami. Yang pertama itu nama lapak usaha itu lapaknya Torang, alamat usaha yaitu Jalan Yusuf Hasiro, Desa Sejahtera, Kabupaten Bone Bolango, dan pemilik usaha yaitu Yayan Triandani, umur 29 tahun, pekerjaan pengusaha lapak makanan, menjual ayam geprek, ayam lalapan, burger, sandwich, roti coklat keju, steak goro, nutrisari, dan kopi susu. Inilah bisa dilihat proses penjualan produk kami. Yang pertama kami menjualnya ke mitra usaha, yang kedua yaitu penjualan kepada konsumen. Selanjutnya, apakah usaha ini bisa dilanjutkan untuk berwirausaha? Ya, ide usaha ini bisa dilanjutkan atau dikembangkan karena dengan keunggulan prospek ide usaha kami antara lain yang pertama, harga keripik pisang goroho ini cukup terjangkau di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, kualitas dari keripik pisang ini sangat terjamin karena dalam proses pembuatannya diutamakan kebersihan dan untuk kesehatan. Kemudian yang ketiga, keripik pisang goroho ini mempunyai rasa yang gurih dan enak. Kemudian yang keempat, keripik pisang goroho dapat menjadi salah satu alternatif makanan ringan yang praktis dan hemat. Kemudian yang kelima, dapat menjadi pilihan oleh-oleh untuk keluarga. Kemudian yang keenam, belum banyak masyarakat sekitar yang mengelola keripik pisang goroho di sekitar lingkungan kami, sehingga peluang pasarnya luas. Kemudian yang terakhir, kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudah saya untuk memasarkan produk. Sekian presentasi hasil dari produk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.